Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil kerja kami, jurnal Problema Traumatik dengan judul Kekerasan Seksual pada Remaja, yang akan dimoderatori oleh saya sendiri, Yuvia Syifa Bulan Samara, dan rekan saya, Febi Ahadiatul Aminah. Langsung saja kita memasuki bagian abstrak, yang akan dijelaskan oleh Febi. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini ada abstrak yang sudah kita lakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui bagaimana pengalaman seorang remaja yang mengalami kekerasan seksual dan apa saja problema traumatik yang dialami oleh remaja yang mengalami kekerasan seksual. Subjek penelitian ini, sumber data yang diambil dilakukan dengan media Google Form. Peneliti ini sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan terkait dengan kekerasan yang pernah dialami. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Google Form, responden bercerita bahwa motif utama yang dilakukan korban yaitu dengan cara paksaan dan ancaman, sehingga korban tidak mau harus melakukan hal tersebut, karena korban merasa takut dan tidak bisa melakukan tindakan lagi. Dari tindakan kekerasan yang dialami korban, dapat kita lihat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Korban mengalami trauma yang sangat berat, yaitu yang pertama adalah depresi berat, lalu yang kedua hancurnya masa depan, yang ketiga kesehatan mental terganggu, yang keempat merusak moralitas anak, yang kelima cenderung menutup diri, dan yang keenam adalah trauma. Dengan mengalami kejadian tersebut, korban juga memerlukan penanganan agar rasa trauma yang dialami berangsur-angsur akan membaik. Di sini, mereka memerlukan psikiater agar rasa trauma mereka akan pulih kembali sehingga dia tidak berlarut-larut. Kata kunci di sini adalah kekerasan seksual, problema traumatik, dan dampak psikologis. Lalu di sini ada poin A, pendahuluan. Remaja yang seharusnya menjadi masa depan bangsa kini menjadi momok bagi masyarakat luas. Padahal remaja harus dibina dan diberi pengarahan yang baik agar tumbuh dan kasus kekerasan terhadap anak dan remaja selama ini menjadi persoalan perkembangan secara wajar demi terciptanya negara yang maju di masa depan. Remaja seharusnya mengeluarkan segala apresiasi dan idenya untuk memajukan bangsa, bukan malah merusak masa depannya. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti pergaulan bebas, merokok, minum minuman keras, dan itu merupakan penyebab terjadinya kekerasan seksual. Didikan orang tua juga merupakan hal yang terpenting bagi perkembangan psikologis anak. Kebanyakan dari mereka yang mengalami masalah dengan orang tuanya lari ke dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran itu. Kasus kekerasan tersebut, anak dan remaja selama ini menjadi persoalan besar di seluruh dunia dan Indonesia. United Nations Children Fund atau UNICEF melaporkan kasus kekerasan pada remaja di dunia mencapai 120 juta. Jenis kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak dan remaja meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, bullying, dan kekerasan seksual. Di antara jenis-jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual yang paling mendominasi. Kekerasan seksual pada remaja merupakan masalah serius yang dihadapi dunia, begitu juga Indonesia. Kekerasan seksual pada remaja adalah semua aktivitas seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman oleh orang dewasa atau teman sebayanya. Puraera tahun 2002 menyimpulkan kekerasan seksual merupakan pemaksaan ancaman atau keterperdayaan seseorang dalam aktivitas seksual. Berdasarkan teori di atas, kekerasan seksual merupakan bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksaan dan mengancam seseorang. Akibat perilaku kekerasan seksual ini tentu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Kekerasan seksual akan mempengaruhi perkembangan dan masa depan remaja. Menurut Gaskell dan Perry tahun 2012, dampak kekerasan seksual akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik, psikologis, dan perkembangan psikososial. Selain itu, mereka dapat mengalami depresi, stres pasca trauma, kegelisahan, pikiran bunuh diri, gangguan makan, dan isolasi sosial yang dapat berlanjut hingga dewasa.
Studi lainnya melaporkan dampak kekerasan seksual dapat mengganggu kesehatan mental seperti bunuh diri, kehamilan yang tak diinginkan, komplikasi ginekologi, dan HIV. Masalah kekerasan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini sangat marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa, tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukannya. Di era globalisasi yang modern ini, teknologi merupakan faktor terpenting di dalam kehidupan sehari-hari, dan mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar negara kita tidak tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Seiring dengan perkembangannya teknologi saat ini, banyak dari remaja yang terjerumus ke dalam jurang yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi. Mereka bisa mengakses situs-situs dewasa dan porno di mana pun dan kapanpun mereka mau. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual ini bisa meliputi meraba, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis maupun sosial. Dampak fisiknya bisa berupa luka atau robek pada selaput darah. Dampak psikologis bisa meliputi trauma mental kepada laki-laki, ketakutan kepada laki-laki, kekecewaan, dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat sekeliling, ketakutan terlibat dalam pergaulan, dan sebagainya. Masuk ke dalam konseptual pada subjek yang akan diteliti dengan sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam peneliti ini, sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan. Juga berusaha mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seorang individu tentang objek atau peristiwa. Subjek peneliti adalah benda, hal, atau orang yang padanya melekat tentang objek penelitian, sehingga subjek penelitian memiliki kedudukan sentral dalam penelitian. Karena data tentang gejala atau variabel atau masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian. Subjek penelitian yang paling umum dipelajari dalam penelitian adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi, struktur sosial informal, atau struktur sosial. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi atau wawancara, baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, yang pertama, melaksanakan display data atau penyajian data. Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori. Setiap data yang didapat penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya di dalam penelitian kita mendapatkan banyak data. Data yang kita dapatkan tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data penelitian dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Dalam display data, peneliti disarankan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Lalu yang kedua, mengambil kesimpulan atau verifikasi. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data, sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data
di lapangan. Dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif berjalan dengan kontinu dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. Lalu poin yang ke B, atau yang kedua ini ada pembahasan, dan di pembahasan ini ada beberapa subtema. Yang pertama itu remaja di dalam kekerasan. Perempuan merupakan korban yang sangat rentan mengalami tindakan kekerasan, baik itu kekerasan yang berupa kekerasan fisik maupun kekerasan yang berupa non-fisik. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual ini berupa seorang remaja, karena remaja merupakan masa-masa pubertas, dan masa ini merupakan masa emas bagi seorang perempuan. Maka dari itu, tidak banyak dari para laki-laki sering melakukan kekerasan terhadap remaja, baik itu tindak pelecehan, pemerkosaan, maupun sebagainya. Yang lebih parahnya lagi, mereka menggunakan ancaman dan paksaan apabila tidak melakukan tersebut, mereka akan mengancam korbannya dan akan melancarkan niatnya dengan cara apapun. Perempuan merupakan korban yang menjadi sasaran utama dalam tindak kekerasan, dan lebih parahnya, kekerasan seksual ini didominasi oleh orang-orang terdekat korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Perempuan dianggap lemah, maka dari itu banyak sekali dari para laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan yang dilakukan dengan perkataan maupun dengan tindakan. Perempuan merupakan makhluk yang paling cantik. Dengan melihat tubuhnya saja, maka seorang laki-laki akan kacau balau karena melihat kemolekan tubuhnya. Maka dari itu banyak perempuan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Kemolekannya lah menjadi wanita mahkota yang diincar-incar oleh sebagian besar laki-laki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Feby, atas penjelasannya. Selanjutnya, yang kedua, ada argumen tentang kekerasan seksual pada remaja. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber yang dilakukan secara tidak langsung oleh peneliti, di sini peneliti memberikan pertanyaan dengan menggunakan media Google Form dikarenakan kondisi saat ini sedang pandemi. Dari hasil respon yang kita dapatkan sebagai berikut. Seorang remaja yang terkena kenakalan remaja tentunya juga terimbas akan kehancuran masa depan remaja itu sendiri. Misalnya, hamil di luar nikah yang sudah jelas pastinya masa depan suram karena harus berhenti sekolah dan mengurusi rumah tangga itu. Sementara teman-temannya belajar dan mengejar cita-cita. Tidak hanya itu, kesehatan mental korban juga terganggu dan menyebabkan trauma berkepanjangan. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada remaja ini disebabkan kurang perhatiannya orang tua, internet yang sulit difilter, pergaulan bebas yang tidak dibatasi, lingkungan yang tidak baik, kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta kurangnya kedekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah umur responden dari kami, di mana rata-rata berumur 18 tahun. Dan juga ada beberapa instansi dari responden yang di mana didominasi oleh pengisi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Ada 4 pertanyaan dari kami yang menjadi rumusan masalah, yaitu 1, apa dampak kenakalan remaja sehingga bisa terjadi kekerasan seksual pada remaja di lingkungan sekitar? Yang kedua, apakah peran orang tua menjadi dampak dalam kenakalan sehingga bisa terjadi kekerasan seksual pada remaja di lingkungan sekitar?
Yang ketiga, bagaimana sebaiknya peran orang tua dalam membimbing anaknya agar menjauhi kenakalan remaja dan tidak terjadi kekerasan seksual pada remaja. Yang keempat, bagaimana cara menghindari terjadinya kekerasan seksual. Nah, dari kumpulan hasil penjelasan tersebut, tindakan kekerasan seksual ini tidak akan terjadi ketika ada lingkungan yang baik, perhatian orang tua terhadap anak remaja, kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, dan kedekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan tersebut, banyak anak yang mengalami depresi serta kehilangan masa depan atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak remaja yang telah dialaminya. Pengalaman tindak kekerasan seksual yang dialami seorang wanita di atas merupakan salah satu dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap remaja saat ini. Masih banyak korban dan berbagai macam tindakan kekerasan seksual lainnya yang masih belum diekspos oleh publik. Kebanyakan dari mereka banyak yang takut dan malu apabila akan bercerita kepada orang terdekatnya. Mereka lebih memilih menyimpan dan menutup erat pengalaman tindak kekerasan yang dialami. Yang ketiga, pembelajaran dari adanya kasus kekerasan seksual pada remaja. Remaja memaknai tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan kejahatan yang sangat meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi korbannya. Mereka mengalami trauma yang sangat mendalam akibat dari tindakan pelecehan dan kekerasan yang dialaminya. Butuh waktu yang lama dan bahkan bertahun-tahun untuk menyembuhkan dampak trauma yang dialami oleh korban tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan kenikmatan sesaat saja. Mereka tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi akibat dari kekerasan seksual ini. Mereka pada umumnya hanya melihat kenikmatannya saja yang mereka peroleh tanpa melihat bagaimana dampak yang dialami oleh korban. Kekerasan yang terjadi pada remaja ini sangat meningkat dari tahun ke tahun. Korban lebih banyak menutup rapat-rapat apa yang telah dia terima. Mereka lebih memilih diam dan menutup diri agar tidak malu dengan orang lain. Dia malu ingin bercerita kepada orang terdekatnya. Maka dari itu, mereka lebih memilih merahasiakan hal tersebut. Padahal pelaku juga bisa dijerat dengan hukuman apabila korban segera melaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi ataupun Komnas Perlindungan Anak. Dengan demikian, maka si pelaku tindak kekerasan seksual akan jerah dan tidak ada korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban juga dapat diobati dengan penanganan dari psikologi yang ahli agar trauma yang dialaminya akan berangsur-angsur membaik. Selain itu, remaja juga harus berhati-hati dalam bergaul dan memperhatikan lingkungan. Apabila sudah merasa akan terjadi tindak kekerasan seksual, lebih baik segera saja laporkan kepada orang terdekat agar tidak menjadi korban dari kekerasan seksual. C. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, yaitu anak-anak, remaja, maupun orang tua si korban. Merasa penderitaan dan trauma yang dalam, sehingga dia tidak percaya lagi dengan laki-laki. Dia menjadi seseorang yang nakal, mabuk-mabukan, dan merokok. Semua dilakukan untuk melupakan apa yang sudah pernah dia alami. Dia berpikir dia sudah rusak dan tidak ada gunanya lagi. Maka dia jadi wanita yang seperti itu. Dari tindakan kekerasan yang dialami korban, dapat kita lihat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut, korban mengalami trauma yang sangat berat, yaitu 1. Depresi, 2. Hancur masa depan, 3. Kesehatan mental terganggu, 4. Merusak moralitas anak, 5. Cenderung menutup diri, dan 6. Trauma. Dengan mengalami kejadian tersebut, korban juga memerlukan penanganan agar rasa trauma yang dialami berangsur-angsur akan membaik. Di sini mereka memerlukan psikiater agar rasa trauma mereka akan pulih kembali sehingga dia tidak berlarut-larut. Dari pernyataan, ada sebagian dari masyarakat banyak yang menghinanya, sehingga untuk menutupi itu, dia melakukan pernikahan dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri. Dia menikahi laki-laki itu hanya untuk kesenangan, sebagai status agar tidak dihina oleh masyarakatnya.
Yang paling penting, dia hanya mencari uang saja dari si laki-laki tersebut. Setelah mengalami tindak kekerasan, dia juga menjadi takut dan trauma terhadap laki-laki karena dia sempat menjadi wanita yang bisa dibayar. Dia juga pernah mengalami hal-hal yang tidak sewajarnya, dan lambat laun dia mulai tidak percaya dengan seorang laki-laki. Karena di pikirannya dia berpikir laki-laki hanya butuh tubuhnya saja untuk melakukan hubungan intim. Dan tidak ada laki-laki yang tulus untuk menerima dia apa adanya. Dengan kejadian itu, dia berpikir untuk tidak berpacaran saja dengan laki-laki. Dia berpacaran dengan wanita dengan anggapan wanita pasti tulus dan tidak hanya seks saja yang dibutuhkan. Dan akhirnya, sampai sekarang pun dia masih saja berhubungan dengan wanita karena menurut dia nyaman dan senang apabila berhubungan dengan wanita, pasti wanita tidak akan menyakitinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.